Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin wal mu'minati rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah wa billah wa minallah wa ilallah wa alallah wa fillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala Allahu Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Al-ayah wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, syarrun nas al-mudayyi'u ala ahli. Al-hadits. Pertama-tama yang Al-Fakir hormati seluruh umat muslimin muslimat, mukminin mukminat dimanapun berada, dan begitu pula yang Al-Fakir hormati, yang Al-Fakir muliakan, para masyayikh, para guru-guru Al-Fakir dimanapun, di dalam negeri ataupun luar negeri, ataupun di mana saja. Dan tiada lupa kepada ikhwan akhwat, saudara-saudari, andayetolan, Al-Fakir dimanapun, yang sangat Al-Fakir cintai, yang Al-Fakir sangat banggakan. Semoga kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan hambanya yang dicintainya dan diberi rahmat dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan panjang umur kepada kita yang berkah, membukakan pintu rezeki yang luas dan berkah. Rezeki apapun itu, mau rezeki kepangkatan, mungkin berilah kepangkatan yang tinggi, bermanfaat. Dan begitu pula diberi rezeki tentang hal keduniaan. Di dalam kemajuan usaha apapun itu yang kita laksanakan, ataupun diberi rezeki ilmu oleh Allah, semoga semuanya itu menjadikan kemanfaatan yang bisa menyelamatkan kita semua daripada azab Allah dan fitnah dunia ataupun akhirat. Sehingga kita menjadikan sabab dicintai, disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada sebaliknya. Diberi ilmu yang akan menjadikan kita sombong, bertepuk dada, menganggap bodoh terhadap orang lain, merasa pintar diri sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Dan begitu pula kita diberi kepangkatan yang menjadikan kita angkuh, yang menjadikan kita sombong, yang menjadikan kita tidak menghargai orang-orang di bawah kita. Na'udzubillahi min dzalik. Dan begitu pula, na'udzubillah, kita diberi harta, kekayaan, kemajuan usaha yang membuat kita jauh daripada Allah. Sehingga kita benar-benar menjadi adiguna, kalau istilah Sunda gede hulu. Sehingga dengan kepada orang kita mengeceng, menganggap mudah, menganggap remeh. Sehingga kita berkata, wah, saya beli kepala lu. Na'udzubillahi min dzalik. Karena itu semua, kalau kita diberi seperti oleh Allah, na'udzubillahi min dzalik, itu akan menjerumuskan kita di dunia, kita menjadi orang yang keparat, dan di akhirat pun kita
akan dimasukkan ke neraka yang paling dahsyat oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Sering Al-Fakir dengar daripada para masyayikh, para al-alim, al-alama, para asatid yang mengatakan, iblis bukan tidak pintar. Iblis bukan tidak baik dulu. Bukan tidak ibadah dulu. Ibadahnya bertahun-tahun. Ilmunya juga luas. Tapi dengan ilmu, dengan kemampuannya, iblis justru bukan baik. Bukan mendekat Allah. Bahkan merasa dirinya paling hebat. Dirinya paling bagus. Sehingga dia mengatakan, anna khairum minhu. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya kalau ada orang sekarang mengatakan dia lebih baik daripada saya, lebih baik daripada dia. Na'udzubillahi min dzalik. Sehingga timbul kesombongan. Itulah suatu yang menyengsarakan kita. Yang menyesatkan kita. Na'udzubillahi min dzalik. Mungkin di dunia ada mungkin sedikit kebaikan yang dia rasakan. Tapi di akhirat, na'udzubillahi min dzalik, dia akan dimasukkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya iblis. Iblis dimasukkan ke neraka abad dan abidin selama-lamanya, tidak akan dijahit lagi. Karena dia menentang, melawan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita hidup di dunia ini, insya Allah kita punya keluarga. Istri nikah. Laki-laki pun seperti itu. Jadi adanya pertikahan. Adanya pertikahan. Itu adalah suatu kemuliaan. Oleh karena itu, yang belum nikah, ayo nikah. Jangan sampai kita tidak nikah. Nggak mau nikah, nanti takut nggak keberi nafkah. Itu kayaknya kayak baik tapi jelek. Tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memang sudah waktunya untuk nikah, nikahlah. Nanti rezeki ada insya Allah. Dengan adanya pernikahan, adanya keberkahan. Karena kenapa Al-Fakir bisa bilang begini? Karena dulu Al-Fakir punya kenalan lah. Dia udah umur 30 tahun, nggak mau nikah. Ingin sukses dulu, ingin bangun rumah dulu, ingin punya mobil dulu, wah ingin segala macam dulu. Ya akhirnya, sampai 50 tahun, gendong nggak terbikin, rumah juga nggak punya, mobil juga boro-boro. Ya akhirnya, ya udah kakek-kakek belum kawin. Na'udzubillahi min dzalik. Tuh, jadi barang siapa yang tidak mau menikah karena alasan tidak mampu atau alasan takut tidak terbiayai, takut tidak ternafkahi, maka falaisa minna, maka Nabi bersabda itu bukan golonganku. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau kita sudah waktunya untuk nikah, nikah aja. Ya waktunya maksudnya kita udah umur ya udah lebih dari 25. Terus kita sudah selalu menghayal, menginginkan jima, itu harus kita nikah. Harus kita nikah. Tuh, jadi setelah kita nikah nih, ini adalah ibadah yang paling besar di dalam pertikahan. Karena sidqoh itu adalah pahalanya besar, tapi sidqoh menghidupi, membiayai keluarga, anak, istri, itu adalah lebih besar pahalanya daripada kita sidqoh di luar keluarga kita. Ya, tapi kalau kita memang berbagi kita, jadi udah Al-Fakir sering katakan, seperti apapun kita berbagilah, bersedekahlah. Tapi kalau pahala lebih besar pahala kita bersedekah kepada keluarga, yaitu menafkahi keluarga. Tapi intinya ya keluarga kita nafkahi, ya keluar pun kita sedekah. Jadi pahala ganda. Besar dan sangat besar dan besar gitu kan. Insya
Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di sini ada peringatan Nabi. Nabi bersabda, syarrun nas al-mudai ala ahli. Jadi seburuk-buruknya, sejahat-jahatnya manusia, apa? Al-mudai ala ahli, itu yang mempersempit atas ahli, keluarga. Jadi maksudnya begini. Jadi kadang-kadang ada orang begini. Jadi dia mau memberi nafkah itu, mau memberi uang itu kepada istri, kepada anak itu, sayang gitu. Jadi nggak mau mengeluarkan. Jadi kadang-kadang, wah ini ada uang nih 100.000, ya karena dia saking kopet merepet kikirnya gitu kan. Ada uang 100.000, ada istri meringis minta uang untuk beli apa gitu kan. Dia kasih celek 20.000. Jadi menyempitkan resiko lah gitu. Itu ada yang begitu, banyak ya, banyak yang seperti itu. Jadi kepada keluarga saja kopet, koret, merepet, jahe. Naudzubillah min dzalik. Itu adalah syarrunas. Itulah sejelek-jeleknya manusia yang mempersempit atas nafkah atau biaya keluarga. Ya, kita kalau misalkan ada uang 100.000 nih, ya kita kasih misalkan ke istri ya, atau minimal 50-60 ya, minimalnya 50, yang 50 misalkan kita simpan untuk bertabung. Tapi yang 50 itu cukupnya kira-kira gitu. Jadi perhitungkan, jangan mempersempit, jangan menyengsarakan keluarga maksudnya. Jadi sekali lagi, orang atau keluarga, kepala keluarga sebagai suami yang menyempitkan, yang menyengsarakan keluarga, itulah sejelek-jeleknya kita, sejelek-jeleknya suami. Oh, jadi kita perhitungkan. Kalau ya terkecuali kalau kita memang enggak ada, ya mau kita apa kan, enggak ada namanya. Paling kita minta ridho. Misalkan ini, maaf ya, ini saya atau akang atau kakak atau ayah atau apalah sebutan kita. Maaf ya, yang ini Bapak nggak punya uang sama sekali ini. Minta maaf ya, minta ridhonya. Terus kata istri, ya udah nggak apa-apa ridho, ya kita bebas. Bebas kita dari tuntutan nanti di akhirat. Tapi kalau kita minta maaf, minta ridho, istri nggak ridho, ya kita harus diselesaikan itu. Gitu. Selesaikan gimana? Daripada kita nanti sidang di akhirat, dituntut di hadapan Allah, ya lebih baik kita bereskan di dunia ini. Apakah kita mau cerai? Karena kita tidak ternafkahi, misalkan istri tidak ridho, apakah kita mau saling ridho meridhoi gitu kan? Seperti itu. Tapi kalau kita memang ada uang, jangan sampai kita uang itu disekat gitu kan. Punya uang 200.000 ngasih ke istri 20.000, ya perhitungkanlah. Jadi kalau misalkan kita punya anak berapa, kira-kira ini cukup risiko berapa, ya kasih kita secukupnya risiko itu. Jadi intinya jangan menyempitkan lah, jangan menyempitkan. Padahal kita ada gitu, terkecuali kita tidak ada. Ini adalah suatu pertanggungan jawab kita nanti di akhirat, akan disidangkan, jangan sembarang. Sekarang kita langsung aja ke acara inti ya, acara pengijazahan. Yaitu aurat ini atau amalan ini atau kalimat ini adalah kalau kita amalkan, kita kerjakan, insya Allah kita akan dibukakan pintu gerbang atau pintu rezeki kita seluas-luasnya oleh Allah, sehingga kita tidak susah untuk menjadi orang yang kaya raya. Jadi ya intinya ilmu untuk menjadi orang kaya raya lah kalau secara kasar. Tapi sebelum ke acara inti, ringankan tangan sebentar untuk subscribe, like, dan komen. Juga silahkan untuk berdoa sebaik-baiknya doa, dan doanya tulis di kolom komentar. Silahkan. Kenapa? Karena doa kita yang tertera, yang terpampang di kolom komentar akan terlihat, akan dibaca oleh jutaan saudara-saudara kita. Insya Allah semua akan mengaminkan doa kita.
Jadi kalau doa kita diaminkan oleh banyak orang, ratusan, jutaan mungkin, maka doa kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Fakir ingatkan, aktifkan tombol lonceng supaya ada video baru, ada tausiah-tausiah, ada berbagai baru bisa langsung datang ke kita, dan itu pun merupakan suatu tali keratan kita. Jadi dengan adanya tali keratan kita, insya Allah lebih ampuh, lebih mustajab, lebih mati apa yang kita amalkan. Insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekarang kita tulis hadaratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabina nabil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wala hadrati sultanil auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Al-Fatihah. Wala hadrati jami'i ulama illahi ta'ala fil masriq wal maghrib, khususan ila hadrati Syekh Ustadi Sayyid Asdamiluh Afghanistan, khususan ila hadrati Syekh Ustadi man ajajani hadza, khususan ila hadrati abi wa ummi wala hadrati jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat syai'ulillahi lahumul Fatihah. Setiap kita mengucap Al-Fatihah, kita sudah maklum lagi dan sudah mafhum lagi, kita harus baca surah Al-Fatihah, yaitu dari Alhamdulillah sampai Waladhdallin. Terus apa yang diwirid? Yang diwiridnya adalah Ismul A'dham, yaitu Asmaul Husna, ya, yaitu asma-asma Allah yang sangat indah, yaitu Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq. Diwirid itu 20.000. Jadi kita puasa 7 hari, dan selama kita puasa 7 hari, baca itu Ya Razzaq tiap malam. Dengan jumlah seperti yang sudah Al-Fakir tadi katakan. Nanti setelah beres puasa, kita dawam baca Ya Razzaq 111 setiap ba'da sholat atau sesudah sholat maghrib. Insya Allah kalau kita ini amalkan, kita kerjakan, insya Allah kita akan dijadikan oleh Allah orang yang sukses. Terbuka pintu rezeki, terbuka pintu alam pikiran otak yang cemerlang, sehingga kita menemukan jalan-jalan untuk mengeluarkan kesuksesan atau mengeluarkan uang dan sebagainya. Inilah yang Al-Fakir bisa haturkan, bisa persembahkan, bisa ijazahkan. Innallaha ma'ana, al-afu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.